Di saat toleransi mulai dipertanyakan, ketika perbedaan sering dijadikan alasan untuk terpecah, masih ada sebuah tempat kecil di ujung selatan Kabupaten Jember. Tempat di mana perbedaan justru hidup berdampingan. Inilah Desa Sukarno, sebuah kampung yang dikenal masyarakat sebagai Desa Pancasila. Awal mulanya itu sama seperti sejarah di daerah Jawa ya. Agama yang pertama kali muncul itu Hindu. Nah, Hindu itu kan dulu kan di sini ada namanya Tanah Reco. Tanah Reco itu istilahnya tanah bakal kita tuh. Jadi zaman dahulu di Tanah Reco itu ditemukan arca Dewa Siwa. Kebetulan tapi kepalanya masih hilang, jadi ada najas. Nah sekarang kalau nggak salah itu diamankan di Dinas Pendidikan Jember kalau nggak salah ya. Nah itu berarti kan dari situ menandakan bahwa di Desa Sukarno dulu pernah ada mungkin semacam entah itu petilasan, entah itu kayak semacam candi kecil, itu kemungkinan ada karena ditemukan arca itu. Setelah itu beberapa waktu kemudian terus kan kita setelah era Hindu itu kalau nggak salah sih arcanya itu insya Allah meninggal Majapahit sendiri, era Majapahit. Nah otomatis berarti kan bisa disimpulkan pada sekitar tahun itu di Desa Sukarno sudah ada bentuknya yaitu umat Hindu. Setelah itu kan ajaran Islam datang. Setelah itu baru berkembang terus sampai akhirnya muncullah Islam mayoritas di Sukarno. Setelah itu kan era penjajahan Belanda, kita muncul agama Kristen dan Katolik. Contoh, tadi sama sudah ke gereja ya? Sudah. Itu istilahnya agama yang paling akhir. Tengah-tengahnya Desa Sukarno, diri sebuah masjid yang menjadi bagian dari perjalanan kehidupan masyarakatnya. Masjid Al-Muttaqin. Allahu Akbar. Lantunan azan menggema di antara hamparan desa. Bukan hanya tempat umat muslim bersujud, tetapi juga simbol harmoni dan kebersamaan di tengah keberagaman. Masyarakat sini ya, soalnya sudah bertahun-tahun kan soalnya dijuluki Desa Pancasila kan, ya, desa bermacam-macam berbagai macam agama. Ya. Jadi ya nyaman-nyaman saja lah, nggak perlu jenenge bisa bertoleransi secara bisa berdampingan ya. Perbedaan bukan penghalang bagi masyarakat Sukarno untuk hidup berdampingan. Gereja Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus menjadi simbol bagaimana keberagaman dapat tumbuh dalam kedamaian, dipersatukan oleh rasa saling menghormati dan nilai persaudaraan. Tak jauh dari gereja, terdapat Gua Maria Ratuning Karahayon yang menjadi tempat doa dan refleksi bagi umat Katolik, menghadirkan ketenangan dalam setiap doa yang dipanjatkan. Jadi untuk sejarahnya ini sebetulnya memakai kursi di dalam gereja ini sebetulnya baru. Jadi kalau gereja-gereja Katolik itu kan ya kayak gini, kayak misalkan di Islam ada Muhammadiyah, ada yang masih memakai yang lama tradisi lama itu seperti ortodoksi itu masih tanpa untuk desa istilah di Timur Tengah sana mungkin masih banyak tanpa bangku. Sebetulnya modernisasi itu bukan karena ini ya, karena sifatnya fleksibel itu loh, nggak ada yang baku gitu. Dalam peribadatan itu nggak ada. Hanya susunan katanya kayak kami sebutnya dengan liturgi itu baku kalau itu. Kalau masalah model sujud atau apa enggak. Jadi fleksibel saja. Ini mau tanya, kan dalam kehidupan di Desa Sukarno ini kan terdiri dari beberapa macam agama kan. Nah, gimana nih gereja ini membangun hubungan komunikasi nih dengan agama-agama yang ada di sini? Sebetulnya kita tuh berjalan apa adanya, harus bicara gitu Mbak. Oh iya. Jadi
kalau apa sebutan desa Pancasila itu kan baru sebetulnya, kan baru di zamannya Bu Baida baru dapat itu kan. Kalau di sini ya mulai apa pendiri desa gitu, udah kayak gitu. Orang Katolik sendiri datangnya gitu di tahun itu. Jadi ya mulai dulu itu rukun, jadi nggak perlu ditata sedemikian rupa, nggak Dari ada kegiatan baru komunikasi, tapi setiap harinya itu ada komunikasi. udah pasti lah. Mbak di jalannya aja Mbak ya, itu campuran udah, Oh, campuran Mbak. Jadi biasanya kayak gini, kalau misalkan ada tahlil, umat Katolik bikin juga. Kami juga ada doa arwah kan sama, mulai dari 3 sampai 1000 hari juga sama. Sama. Memang tata caranya di doanya itu ya menurut masing-masing tuan rumah lah gitu. Kalau Hindu juga sama, diundang juga sama semua. Jadi apa ya? Ya memang seperti itulah, nggak disetting atau apa enggak, ini memang seperti itu dari dulu. Jadi bukan maksudnya mencampur adukkan akidah, bukan. Cuman karena sebenarnya lebih ke toleransi saja. Terus mau tanya, itu bangunannya kan itu kayak mini Klipa Hibura itu. Oh ini baru Mbak, karena gini sebetulnya tujuannya itu Gapura Jawa, cuman yang bikin nggak ada. Jadi Gapura Bali yang kita pakai, Gapura Bali. Bukan karena ada tujuan ini, enggak mau bikin Gapura Jawa itu pengrajinnya nggak ada. Harmoni yang tumbuh di Desa Sukarno juga terasa di Pura Swasti Dharma. Di tengah minyak doa dan aroma dupa yang mengalun, umat Hindu menjalankan ibadah dengan penuh ketenangan, menyatu dalam kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan. Masalah tradisi ya, memang tradisi itu bermacam-macam, ya. Terutama dari Hindu itu juga, Hindu banyak juga versinya juga banyak, dari Hindu Siwa, terus Hindu Wisnu, Hindu Brahma, terus juga Waisnawa juga ada lah, Hindu Krishna. Di sini semua ada, gitu loh. Terus dari kebatinan pun juga ada, Sabto Darmo itu kan. Terus dari Katolik, dari Protestan, dari Muslim, Muhammadiyah, LDI itu banyak loh. Nah kita semuanya nggak ada masalah gitu. Kita kumpul kalau ada kegiatan misalnya bersih desa itu semua juga bisa kumpul. Terus kalau ada kegiatan di gereja kita juga diundang bisa kumpul semuanya. Nggak ada di sini karena juga dari pihak pemerintah juga memfasilitasi toh. Jadi kita lakukan semua apa yang diinginkan pemerintah. Tapi untuk masuk ke dalam itu individu masing-masing loh. Ya itu kan. Jadi kita berbeda di dalam kebaikan. Iya itu kan. Jadi walaupun berbeda tapi di luar itu sama. Tapi ke dalamnya tetap beda toh. Karena keyakinan itu kan nggak bisa dipaksa. Betul. Nah terus dari segi kebudayaan juga banyak. Betul. Kalau kebudayaan itu mungkin untuk dimasukkan ke agama juga sulit loh. Karena versinya juga beda-beda itu kan. Kalau di Hindu ada beda tatwa, jadi pengetahuan beda, terus budayanya juga beda itu kan. Nah terus ajaran juga beda, tapi kita selalu satu tujuan untuk Tuhan. Jadi untuk bakti gitu. Intinya kan di situ. Kalau dari Hindu bakti yang nomor 1. Jadi bakti negara, bakti ibu pertiwi itu semua dilakukan gitu. Untuk bakti, untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi sama-sama bergerak untuk tujuan kepentingan Tuhan. Desa Sukarno dipenuhi dengan warna kehidupan. Bukan hanya agama, tapi juga kepercayaan Sabto Darmo tumbuh berdampingan di tengah masyarakat. Perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi batas, melainkan bagian dari harmoni yang terus dijaga bersama. Jadi ajaran Sabto Dharma itu pertama kali diterima oleh beliaunya Bapak Harjo Sapuro yang selanjutnya bergelar Panuntun Agung Jekutomo itu pada tanggal 27 Desember tahun 1952 di Kota Pali Kediri. Terus setelah itu masa beberapa bulan sampai
2 tahun barulah Sabta Dharma itu keluar kota Pari dan disebarkan oleh guru dan para sahabat keluar kota Pari bahkan sampai ke seluruh penjuru. Tata cara berbaktinya warga Sabta Dharma atau pada umumnya di istilah ibadah itu warga Sabta Dharma, tata caranya itu dengan jalan sujud. Jadi sujud, kalau misalnya di Islam itu sholat itu ada berdiri, rukuk, sujud. Nah kalau di kita warga Sabta Dharma itu hanya duduk dan sujud. Bedanya kalau laki-laki itu duduknya bersila, kalau perempuan duduknya duduk sama kayak orang tua. Cuman menghadapnya kita sujudnya menghadap ke karena timur itu kalau menurut keterangan di buku ajaran kami itu timur mengandung pengertian kalau bahasa Jawa timur itu kan wetan. Nah, wetan mengandung pengertian kawitan. Jadi waktu warga Sabta Dharma itu sujud harus sudah mengerti atau mengerti asal usul. Ya kita tetap menjalankan sesuai dengan apa dari pemerintah loh. Dari pemerintah itu menginginkan seperti apa, kita menginginkan juga seperti itu. Jadi untuk kerukunan umat beragama ya kita saling membantu gotong royong. Misalnya Nasrani ada butuh, ada apa, kita juga datang ke sana saling membantu, gantian terus saling mengisi supaya tidak ada gap. Walaupun ada gap itu 1-2 loh, tapi tetap di pihak pemerintahan kita tetap melakukan yang terbaik. Jadi bukan untuk kita sendiri, tapi untuk ke depan pemerintahan juga harus lebih baik. Harapan kami selaku warga penghayat Sabta Dharma khususnya, dan karena di Jember ini juga banyak penghayat selain Sabta Dharma kita itu ya, harapannya bisa berjalan bareng, bisa menjadi masyarakat itu yang saling rukun, menjaga toleransi dan hak-hak seperti warga negara yang